Selamat pagi, perkenalkan saya Monang Reza Ditya Simbolon dan saya akan menjelaskan beberapa soal tentang deep learning. Yang pertama, poin A. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Berbeda dengan program machine learning pada umumnya yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, program deep learning ini biasanya diprogram dengan kapabilitas tertentu yang lebih kompleks untuk mempelajarinya, untuk mencerna dan mengklasifikasikan data. Poin yang kedua, apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini biasanya disebut dengan generalisasi hasil dari pelatihan tersebut, bisa disebut dengan model. Poin yang ketiga, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Menggunakan teknologi General Purpose Graphical Processing Unit atau GPU. Soal nomor 2, poin yang pertama, single perceptron. Single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neutron, secara matematis terdapat future vector X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Nah, ingat kembali, future vector merepresentasikan suatu data point, event, atau instance. Poin yang kedua, Bayesian probability. Interpretasi konsep probabilitas di mana alih-alih frekuensi atau kecenderungan beberapa fenomena, probabilitas ditafsirkan sebagai harapan yang masuk akal, mewakili keadaan pengetahuan, atau sebagai kuantitatif keyakinan pribadi. Poin ketiga, fungsi objektif. Merupakan fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Cartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linear dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Poin yang keempat, lokal minima, yaitu nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Soal yang ketiga, jelaskan mengenai convolutional neural network berdasarkan poin pertama, konsep kerja CNN. Secara garis besar, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Nah, komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Poin yang kedua, tujuan konvolusi pada data citra. Nah, teknik ini untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Poin yang keempat, fully connected layer. Nah, lapisan ini di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya, seperti halnya jaringan saraf tiruan bisa. Oke, sekian dari saya, Monang Reza Ditya Simbolon. Selamat pagi.